Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di dalam program 5 menit di dalam hadirat Allah. Hari-hari ini tentunya ada banyak hal-hal yang kita alami, yang kita lihat di dalam masa pandemik ini. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk belajar bagaimana kita berjalan di dalam waktu dan agendanya Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah bergumul untuk satu hal, tapi barangkali belum melihat hasilnya. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak sama-sama kita melihat bagaimana supaya kita berjalan dan mengerti waktu dan kehendaknya Tuhan. Ada beberapa hal yang kalau kita berbicara tentang berjalan dalam waktu dan agendanya Tuhan. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 itu dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kita lihat bahwa Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Waktu dia membuang Israel di Babel, dia ingat bahwa waktu 70 tahun tepat sesuai dengan janjinya. Dia laksanakan hal itu. Hal yang kedua, bicara tentang berjalan dalam waktu dan agendanya Tuhan, kita perlu untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini tanpa kehendak Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kehendaknya Tuhan, termasuk di dalamnya waktu dan agendanya. Kita tidak bisa berjalan dengan menaikkan waktu kita atau agenda kita. Ada banyak orang terjebak karena kita berpikir semua harus terjadi dengan agenda kita, semua harus terjadi sesuai dengan waktu kita. Padahal saya mau katakan hal yang kedua, kita harus mengerti rencana ataupun kehendak Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat 12 kita lihat di situ dikatakan bahwa kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini bahwa sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, berbicara tentang berjalan dalam waktu dan agendanya Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam kitab Esra 1 ayat 1 dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Kita lihat Kores raja kafir, tetapi sungguh-sungguh Tuhan pakai dia. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang-orang yang bukan di dalam Tuhan, orang-orang yang mungkin tidak kenal Tuhan, justru Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi waktu dan agendanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mari. Barangkali kita sementara dililit dengan utang, kita sementara dililit dengan persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, keluarga, masalah ekonomi, bahkan sakit penyakit. Dan kita berpikir mungkin Tuhan sudah lupa janji-janjinya. Mungkin kita berpikir kenapa sampai hal ini sudah terjadi, saya sudah berdoa. Nah, 3 hal yang saat ini saya katakan, kita harus mengerti bagaimana atau berjalan di dalam waktu dan agendanya Tuhan. Hal yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Hal yang kedua, Tuhan bekerja menurut kehendaknya. Dan hal yang ketiga, Tuhan dapat pakai siapa saja. Mari semua yang punya pergumulan dan beban berat, saya ingin mengajak kita berdoa. Bapa di sorga yang kau lihat, hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada menyaksikan video ini. Mungkin mereka sementara dalam pergumulan, masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Hamba berdoa untuk yang masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Bahkan yang sakit penyakit, apapun yang mereka derita, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.